Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Delpiah Wahyuningsih dalam mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek atau ADBO ya. Lanjut, pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang message box dan input box. Contoh message box-nya. Ini contohnya. Nah, kayak gini ya. Perhatian bentuknya kayak gini, konfirmasi contohnya. Itu message box namanya. Nah, ini yang ada di pada tabel ini contoh dari message box-nya. Ini codingannya, ikonnya muncul kayak gini. Icon yang di sini ya. Nah, yang di sini. Informasi, warning, pertanyaan, plain message enggak ada ya. Lanjut, ini input box namanya, kayak gini. Input box namanya. Kita lanjut ini. Oke, ini latihan kita. Silakan Anda coba latihan yang ini ya. FRM utama ya, kita coba. File, new project, next. Namanya latihan pertemuan 4. Oke. ADBO ya. Nama foldernya jangan lupa tempat penyimpanannya itu ada di project ADBO. Create main kelasnya jangan dicentang, kalau ada centangan kayak gini dibuang ya. Finish. Tunggu. Oke. Selesai, silakan Anda buat. Klik kanan new J5. FRM utama. Klik finishnya. Sekarang kita akan membuat seperti yang ada di modul yang kayak gini ya, bilangan 1, bilangan 2, proses, hasilnya. Oke, kita buat di sini. Bilangan pertama, text field, hapus. Bilangan kedua di sini ya. Bilangan kedua. Lanjut text fieldnya besarin sama ya. Di teks hapus. Satu lagi proses ini ya. Proses. Lanjut cek box ya. Checkbox. Oke, lanjut klik kanan edit text, hasil pembagian. Satu lagi text fieldnya, klik kanan buang properties, contrengan ini buang ya, biar nggak bisa diedit maksudnya. Sekarang variable name-nya, variable name yang ada di kotak ini ya. txt build 1, build 2, change txt build 1. Lanjut variable name-nya txt build 2. Lanjut lagi btn proses. Lanjut checkbox ch pembagian ya namanya, ch hasil ya, ch hasil, txt hasil, ch hasil. Oke, change variable txt hasil, klik oke. Kemudian ini dikecilin. Oke. Kalau dijalankan kayak gini ya. Form utama oke. Belum bisa diklik prosesnya ya.
kita buat di codingan. Kita lanjut import Java Swing J option ini ya. Oke, itu untuk J optionnya, music box-nya ya. Kita lanjut ke sini, biasa kita tambah set location relative to this. Lanjut, kita bikin nama string, nama sama dengan titik 2. Oke, try, kita coba while di mana gini ya, nama titik is empty, nama sama dengan J option titik show input dialog, null, masukkan nama Anda ini ya. Kemudian koma, kita lanjut aplikasi pembagian 2 bilangan. Kalau ini muncul yang di atasnya itu ya, kemudian muncul yang di atas text box-nya kayak ini contohnya. Mana ini ya, kayak ini contohnya ya. Kita lanjut koma J option titik question message titik koma. If sebenarnya nama tidak boleh kosong ya, is empty. J option titik show message dialog null, selamat datang gitu ya, namanya siapa gitu ya, namanya siapa. Oke, koma, kita lanjut upload music book-nya, namanya selamat datang gitu ya. Maksudnya music book yang di atas ini nih, yang tulisan di atas ini kan aplikasi pembagian 2 bilangan, ini tulisannya selamat datang nanti ya. Kalau yang ini selamat datang koma itu muncul di sini nanti selamat datang koma, misalnya di input namanya Delphi, pas diklik OK munculnya yang ini selamat datang Delphi gitu ya maksudnya. Lanjut J option titik print message else J option show message dialog null, nama harus diisi gitu ya, koma, judulnya itu perhatian namanya, koma J option titik warning message. Kita lanjut sini ya, sistem titik exit. Gini kita coba dulu ya, bener enggaknya. Kita coba berhasil nggak codingnya, misalnya namanya Delphi, harusnya muncul. Nah muncul yang ini ya, muncul tulisan yang ini selamat datang koma Delphi. Selamat datang yang ini untuk judul yang di atas ini, yang ini ya,
baru muncul ke sini. Kalau satu lagi contoh yang ini ya, nggak usah diisi, harusnya muncul ini nama, harus diisi bagian atas tulisnya perhatian. Nah kayak gini, nama harus diisi, tulisan atasnya ini perhatian. Oke, kita lanjutkan ke codingan berikutnya, codingan yang ini. Nah pas diklik proses, hasilnya ketemu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Tadi ini udah ibu panggil ya, ibu coba. Sekarang kita akan ngeproses button ini ya. Ketika diisi misalnya 10, di sini 2, klik ini maka hasilnya muncul di sini ya. Klik double pada proses, button proses. Oke, kita akan coba codingannya di sini ya. If, intinya codingan ini mau kita bikin gini ya, ini sama ini nggak boleh kosong. Kalau kosong muncul pesan warning gitu ya. If gini kan, txt bil 1 it get text, nggak boleh kosong gitu kan. Atau salah, atau txt bilangan 2 get text is empty juga ya, sama, nggak boleh kosong. Muncul pesan kayak gini kalau kosong katanya. So message dialog this, kedua bilangan harus diisi gitu ya. Koma, pakai apa maksudnya ya, perhatian, koma, pakai G option titik warning gitu ya. Lanjut else, atau ini try double, bilangan 1 sama dengan, bilangannya bentuk pecahan desimal. Kalau 10 bagi 3, 3,33 kayak gitu ya. Bilangan 1 sama dengan double verso double txt bilangan 1 get text double bilangan 2 double verso double txt bilangan 2 titik get text gini ya. Oke, udah kita deklarasikan untuk yang tombol ini sama ini ya. Sekarang kalau udah dideklarasikan, kita coba if jika bilangan 2 tidak bisa dihabiskan 0, maka itu kan double hasil sama dengan bilangan 1 bagi bilangan 2 ini ya. If jika ch hasil dicontreng, yang ini ya maksudnya nih, ch hasil ini diconteng, maka itu is diconteng ya, is selected berarti kan diconteng, maka muncul di txt hasil sama dengan titik set text titik 2 hasil, maksudnya gitu. Else G option
atau ini ya, option show message this hasil pembelian di option titik pakai informasi message gitu ya. Lanjut bawah, else yang ini untuk else yang ini ya, ini untuk yang ini untuk yang ini ya. Else di option titik this pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Atau ini judulnya perhatian pembagian dengan 0. Turunin aja ke bawah ya. Di option titik error. Di option titik show message this salah satu atau kedua input bukan bilangan. Perhatian, ini merupakan kesalahan. Kesannya titik error gitu ya. Sekarang kita coba ya. Bismillah ya. Kita coba dulu, kalau salah kita perbaiki. Tiga koma 5. Oke, Ibu jelasin ini ya. Kalau ini kosong, klik. Oke, kedua bilangan harus diisi. Itu yang jalan yang ini ya. Jika txt bill yang ini bilangan 1, get text is empty, nggak boleh kosong. Atau txt bill 2, get text is empty, tidak boleh kosong. Kalau salah satunya kosong atau satunya ada isi, satunya kosong, sama akan muncul kayak gini, karena di sini pakai atau ya, garis 2 kayak gini nih, itu menandakan atau or artinya ya. Kemudian else, oke, dicoba katanya double, ini di deklarasi bukan integer tapi bilangan double itu kayak gini, 7.0 gitu ya, itu namanya double. 7.2 itu namanya double. 7 dibagi 3 itu bukan bilangan bulat. Kalau di sini statusnya integer, maka hasilnya bilangan bulat. Kalau ini enggak ya. Nah, kayak gini 2,3335 kayak gitu ya. Itu bilangan double namanya. Oke. Kalau diklik centang, ini hasil, dia lari ke sini katanya. Oke, sebelum itu hapus dulu centangannya gini ya. Muncul ini, dia bilang ini double. Yang ini ya, Ibu baca. Ini deklarasinya udah tadi. Jika bilangan 2 tidak dihabiskan, maksudnya tidak bisa dihabiskan jadi 0, maka hasilnya double katanya. Double hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Jika CH hasil ini checkbox diconteng, maka muncul hasilnya di teks hasil ini katanya. Itu ya pesannya. Atau gini ya, kalau ini nggak diconteng, hasilnya akan muncul berupa informasi katanya, message box satu lagi kayak gini. Yang ini maksudnya itu.
Kemudian bawahnya lagi ini else, pembagian ikan muncul pesan kalau pesannya ditulis 0 kayak gitu. Tes, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan karena hasilnya apapun itu bilangan dibagikan dengan 0 hasilnya 0 ya enggak, jadi nggak diperbolehkan. Contoh ya. Kemudian yang ini, kalau yang ini salah inputan, misalnya udah kayak gini, kayak gini, salah satu atau kedua bilangan bukan merupakan bilangan, ini kan huruf bukan bilangan, itu ya maksud dari pesannya itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau udah, ibu tutup ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.